Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Gamichen. Bersama saya, Ananda Uswatunasana akan membahas pertemuan 2 dengan 5 poin pembahasan. Yang pertama, mengapa gamifikasi disukai? Yang kedua, membangun motivasi dengan gamifikasi. Yang ketiga, faktor kecanduan game. Yang keempat, mendefinisikan tujuan bisnis dengan gamifikasi. Dan yang kelima, menggambarkan perilaku target dengan gamifikasi. Sebagai seorang tenaga pendidik, pada sebuah institusi pendidikan harus paham dan sadar bahwa dalam kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih bermakna apabila kegiatan belajar mengajar tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi di sekeliling mahasiswa. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak video berikut. Kali ini kita akan mendalami terkait dengan mengapa game itu membuat ketagihan. Kenapa game itu disukai oleh para generasi muda atau anak-anak zaman sekarang. Tidak hanya anak-anak ya, kadang-kadang teman saya pun, bahkan saya, itu semua hal-hal yang bersifat game di PlayStation, di handphone, di komputer itu membuat saya ketagihan juga sebenarnya. Saya adalah seorang gamer pada dasarnya. Sudah dikatakan bahwa ada 4 tahapan yang biasanya membuat orang itu sampai kepada titik dia merasa senang sehingga ketagihan. Yang pertama adalah karena adanya challenge. Manusia itu senang kalau berhadapan dengan challenge-challenge tertentu, ya, dengan kadar tertentu. Apalagi kalau challenge-nya itu dimulai dari challenge yang mudah. Dia merasa bahwa saya bisa menyelesaikannya. Makanya game yang baik itu biasanya selalu dimulai dari challenge yang sederhana. Begitu kita selesai menyelesaikan challenge itu, kita merasa kita achieve, kita merasa berhasil. Dan ketika kita merasa berhasil menjawab challenge yang ada unsur rasa puas hati, satisfied. Nah, unsur kepuasan hati ini itu nanti kelak akan menggerakkan yang namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu senyawa yang ada di otak manusia ya. Tugasnya itu adalah menyalurkan sinyal-sinyal mulai dari manusia bisa mengingat sampai menggerakkan anggota tubuh. Konon hormon dopamin ini pula yang membuat orang bisa memiliki emosi, bisa membentuk suasana hati manusia yang senang. Jadi kalau kita tepat menggerakkan senyawa ini, maka bisa membuat suasana hati enak, tenang, yang pada akhirnya ingin mengulanginya lagi. Nah, oleh karena itulah setelah kita ingin mengulanginya lagi, kita masuk kepada challenge kembali. Nah, cuman challenge-nya kali ini dinaikin sedikit. Nah, itulah yang dalam game dikatakan sebagai level. Dinaikkan sedikit challenge-nya. Kemudian kita merasa achieve lagi, bisa berhasil, merasa satisfied lagi, dopamin yang mengalir lagi, pengen lagi, challenge-nya dinaikkan lagi. Nah, inilah mengapa game itu disukai. Karena mereka menggunakan 4 tahapan ini. Demikian juga dalam proses belajar mengajar. Banyak guru-guru itu yang di hari pertama aja, hari pertama, kelas pertama, sudah kasih soal susah-susah. Sehingga hanya mungkin 1/10 atau 1/8 siswanya yang bisa menjawab. Yang lain bingung sendiri. Dan setelah saat itu yang lain merasa ini bukan mata pelajaran yang saya sukai ini, karena saya nggak bisa. Tapi guru yang bijaksana akan membuat di hari pertama mungkin semua bisa. Jadi semua merasa puas, semua merasa berhasil. Kemudian ditingkatin lagi pelan-pelan, terus sampai makin lama mereka menjadi expert. Karena sudah apa? Sudah ketagihan untuk menghadapi challenge tersebut. Pendekatan ini adalah salah satu pendekatan gamification yang harus dipahami oleh pendidik. Nah, jadi salah satu trik yang dapat dilakukan agar proses belajar di kelas tidak hanya sekadar menghafal adalah menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang disukai oleh mahasiswanya di kelas. Kita lanjut ke materi 2 yaitu membangun motivasi dengan gamifikasi. Nah, dari situlah maka diharapkan ya kita bisa membangun motivasi. Karena ada apa? Kebanggaan, kesenangan, kepuasan ketika mereka berhasil menghadapi, menjawab challenge yang diberikan.
Nah, challenge itulah yang mendatangkan kegembiraan, kesenangan ya apabila berhasil dilakukan. Nah, seandainya mereka tidak berhasil menyelesaikan challenge itu, tidak usah khawatir. Mereka bisa tanya orang lain, bisa tanya teman di sekitarnya. Itu namanya control of others. Di mana mereka mulai berusaha untuk menghubungkan dirinya dengan orang lain di sekitarnya untuk sama-sama belajar. Jadi belajar yang namanya kolaboratif dan cooperative learning itu terjadi dengan sendirinya. Ya. Jadi ada yang kalau mereka bisa mengendalikan sendiri, mereka biasanya tidak tanya. Tapi kalau nggak bisa, mereka akan tanya. Makanya di sini ada dua pilihan. You can control orang lain, dalam arti kata ngajarin orang lain, atau you can connect with others. Ya. Nah, terus cara menyelesaikan game kalau Anda lihat. Ada yang cara menyelesaikannya terstruktur. Ya, saya harus dapetin ini dulu supaya bisa buka ini. Saya buka ini supaya dapat kunci ini. Saya dapat kunci ini baru sini. Itu yang model-model terstruktur. Tapi ada juga game yang freedom to explore, terserah kita mau explore apa aja. Ya kayak anak-anak yang senang main Minecraft atau Roblox itu kan karena dia boleh explore kemana-mana. Jadi urutan itu does not matter. Nah kan kita tahu dalam dunia pendidikan itu ada topik bahasan yang memang prosedural. Ya harus bertahap. Tapi ada yang sifatnya cluster, yang tidak harus secara berurutan. Silakan mereka ingin mempelajari yang mana dulu bebas. Nah, itu juga dalam game itu dipakai untuk membuat excitement itu terjadi. Karena anak-anak sekarang itu mereka tidak suka dikontrol. Anak milenial tidak suka dikendalikan. Karena mereka sudah terbiasa mengendalikan diri. Dari mana? Dari pemakaian handphone. Anak-anak yang masih kecil dikasih handphone itu kan artinya dia yang mengendalikan apa yang dia buka, apa yang dia lihat, dan lain sebagainya. Jadi mereka biasa memilih sendiri mana yang akan mereka pakai. Nah, dan juga di game itu ada yang larinya adalah ke self-interest, saya bermain sendiri, atau social interest in action, di mana saya harus kerjasama dengan orang lain. Saya harus berinteraksi dengan orang lain. Saya harus bersama-sama orang lain untuk bermain games ini. Sama, di dalam dunia nyata juga kita bisa membentuk dua-duanya. Kadang-kadang kita belajar sendiri, kadang-kadang kita belajar bersama dengan orang lain. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua game dinilai sebagai hal negatif dan dapat menimbulkan ketergantungan kepada penggunanya. Gamifikasi juga diarahkan pada usaha mengubah pemikiran negatif terhadap game dalam dunia pendidikan serta ingin memanipulasi dan mengemas game ke arah pembelajaran agar lebih bermanfaat dengan menggunakan inovasi dan pengembangan pada proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, materi ketiga menjelaskan tentang faktor kecanduan game. Game merupakan salah satu kegiatan hiburan yang banyak dilakukan orang-orang, khususnya di ponsel ataupun gadget lainnya. Ada sebagian orang yang bermain game hanya untuk mendapatkan rileks setelah melalui hari-hari yang padat atau melelahkan. Namun, ada juga yang memainkan game terus-menerus karena sudah menjadi adiksi dan kecanduan. Berikut merupakan alasan game membuat kecanduan pemainnya. Yang pertama, adanya tujuan dan target yang jelas. Melalui tantangan berbeda yang diberikan dalam setiap levelnya, seseorang yang ditargetkan, sehingga tujuan itu menjadi lebih menarik untuk diperjuangkan dan dicapai. Yang kedua, sensasi potensi dan prestasi. Dalam memainkan sebuah permainan, terlebih jika berhasil memenangkannya, seseorang akan mendapatkan sensasi bahwa ia merupakan orang yang memiliki potensi dan prestasi. Semakin ia mahir dalam bermain sebuah game, maka akan semakin tinggi pula kemampuannya menguasai berbagai tantangan pada game tersebut. Yang ketiga, rasa memiliki dan kebersamaan. Meski melalui perangkat teknologi dan memainkan sendiri di dalam kamar, pemain tetap merasa bahwa ia sedang bermain bersama dengan orang lain sehingga mempunyai rasa memiliki dan kebersamaan. Yang keempat, kebebasan dan pelarian. Game bisa membawa seseorang untuk sesaat pergi dari masalah hidupnya ke dalam suatu wahana yang berbeda. Pemain akan dibawa ke dalam atmosfer baru yang disajikan game melalui sebuah alur permainan kemudian tenggelam asik di dalamnya, hingga bisa melupakan sejenak beban yang ada di kehidupannya sehari-hari. Dan yang kelima, identitas.
Faktor terakhir yang bisa membuat seseorang kecanduan terhadap games adalah karena identitas yang berhasil diberikan game kepada orang-orang yang memainkannya. Ini sebetulnya terkait dengan poin-poin di atas, seperti potensi, rasa memiliki, prestasi, dan sebagainya. Lanjut ke dalam materi keempat tentang mendefinisikan tujuan bisnis dengan gamifikasi. Yuk kita simak videonya bersama. Define itu adalah menetapkan dulu tujuannya apa. Ya, karena kita sampaikan bahwa game itu tidak hanya bisa dipakai untuk pendidikan, tapi bisa juga untuk bisnis, bisa dipakai untuk marketing, bisa dipakai untuk manajemen, bisa dipakai untuk aktivitas sosial. Jadi tujuannya dulu. Ya, karena kita melakukan sesuatu itu harus ada tujuan yang jelas. Apakah tujuannya supaya membuat pelanggan kita puas? Apakah tujuannya supaya membuat pelanggan kita kembali lagi membeli produk kita? Apakah tujuannya adalah untuk memperkenalkan brand dari produk atau layanan atau perusahaan kita ke orang lain? Atau tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas inovasi? Atau tujuannya membuat karyawan kita semakin aktif? Atau tujuannya adalah dalam konteks belajar mengajar supaya peserta didik kita ketagihan belajar atau peserta didik kita mendapatkan proses pembelajaran yang menyenangkan atau peserta didik kita berhasil mencapai pengetahuan yang sudah kita targetkan. Jadi proses objektif ini sangat penting ya. Tujuan ini sangat penting agar kita bisa menyusun strategi yang sesuai dengannya. Tujuan yang didaftarkan merupakan tujuan kinerja yang lebih spesifik untuk sistem gamifikasi, seperti meningkatkan antusiasme anak-anak dalam belajar. Setelah mendaftarkan semua tujuan, maka akan ditimbangkan prioritas sehingga mendapat peringkat pada masing-masing tujuan. Nah, yang terakhir di materi kelima akan membahas tentang menggambarkan perilaku target dengan gamifikasi. Nah, baru yang kedua kita lihat siapa yang mau kita targetkan ini ya. Target behaviornya kayak apa. Kalau dibilang tadi orang senang, bagaimana cara mengukurnya? Kalau dibilang orang lebih interaktif, bagaimana cara mengetahuinya? Kalau kita bilang pasarnya menjadi lebih besar, tahu dari mana? Jadi kita harus ada indikator-indikator untuk mengukurnya. Misalnya kalau kita ingin membuat suasana kelas itu menjadi interaktif, berarti nanti yang kita ukur adalah seberapa besar peserta didik itu serebutan untuk saling berpendapat. Seberapa besar peserta didik itu bergerak untuk menanyakan sesuatu ke temannya yang lain di satu kelas tanpa disuruh gurunya. Nah, seberapa sering mereka untuk menyampaikan gagasannya. Nah, itu cara-cara indikator yang saya bisa tahu apakah tujuan tercapai atau tidak. Ya, kalau dalam dunia bisnis bisa dilihat dengan mudah. Berapa jumlah customer yang beli pada akhirnya, berapa jumlah customer yang komplain, berapa banyak pelanggan yang loyal, ya, nah, atau berapa besar kenaikan market share dari sebuah produk. Nah, dalam dunia pendidikan kita juga bisa mengukurnya tadi dengan cara melihat perubahan perilaku dari peserta didik atau perubahan perilaku dari kelas pembelajaran yang kita pimpin. Pada tahap ini harus dilakukan fokus kepada perilaku apa yang ingin diwujudkan pengguna dan bagaimana mengukurnya. Menggambarkan perilaku target berarti mengidentifikasi tindakan spesifik yang kalian ingin dilakukan oleh pemain. Alhamdulillah pembahasan pada materi pertemuan kedua tentang gamifikasi ini sudah selesai. See you di pertemuan selanjutnya.